Dan hidup kita yang kedua di akhirat. Mati kita yang pertama sebelum kita dilahirkan oleh ibu kita, kita mati. Kita mati jemaah sekalian. Kita berada dalam sebuah alam yang kita tidak semua bisa melakukan apapun, tidak ada yang bisa melakukan apapun. Itu mati namanya. Dan kita akan mati setelah kita hidup di dunia ini. Mati yang pertama, kita akan dihidupkan atau tidak bisa hidup, merasakan hidup. Ada juga yang meninggal dalam perut ibu. Dan ini keselamatan untuknya ya Pak. Tapi kalau kita mati yang kedua, tunggu dulu, belum tentu selamat. Belum tentu selamat. Kita akan menempuh berbagai macam proses peradilan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita ini panjang sekali. Masih panjang. Kalau dunia kita menjual akhirat untuk dunia, sangat sedikit. Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd, kata Allah Subhanahu wa taala, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Allah Subhanahu wa taala melapangkan rizki untuk hambanya bagi siapa yang dia kehendaki. Ada juga yang disempitkan. Wa farihu bil hayatid dunya. Banyak manusia yang bahagia, senang, gembira dengan kehidupan dunia. Bersenang-senangan, berfoya, berhura-hura. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Padahal kehidupan dunia dibandingkan dengan akhirat ini hanya sedikit sekali. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan, kalau kita nanti sudah dibangkitkan kembali, hidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya, qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Ditanya, berapa lama kalian hidup di dunia? Dijawab oleh kita semua jemaah sekalian. Qalu labithna yaum aw ba'da yaum. Kami hanya hidup setengah hari atau satu hari saja. Jadi ini keadaan jemaah sekalian yang harus kita tempuh dalam berbagai proses kehidupan kita. Karena itu harapkan pahala dan harapkan ganjaran di akhirat kelak kalau kita mau sukses mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita menjadi pegawai di suatu instansi, di pemerintahan, di kantor, di toko, dimanapun tempat kita bekerja, jadikan tumpuan pekerjaan kita atas dasar mengharapkan pahala di sisi Allah. Perbuatan dan tindakan kita dalam kehidupan kita, harapan utama kita adalah pahala dan ganjaran di hari kiamat. Itu adalah ciri pertama supaya kita bisa sukses mengikuti Nabi kita Muhammad SAW, bisa menjadikan teladan dalam hidup kita Nabi kita Muhammad SAW. Demi Allah jemaah sekalian, kalau kita mencintai Nabi kita SAW, maka cintai juga berbagai macam proses masalah dari kehidupan yang beliau alami. Tidak ada para nabi itu yang mulus kehidupan. Nabi kita jemaah sekalian, itu beberapa kali mau dibunuh dari sejak kecilnya sampai beliau besar, mau dibunuh. Belum lagi Nabi kita SAW dicemooh, dilempar, banyak sekali masalah yang dialami Nabi kita SAW. Nah kalau kita cerminkan pada diri kita, belum banyak masalah yang kita hadapi, belum sebanyak masalah yang dihadapi Rasul. Bahkan belum mungkin sekian persennya, bahkan mungkin 1% belum ada masalah kita sebagaimana masalah yang menimpa Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita tidak mampu bersabar dengan masalah mungkin 1% ini, bagaimana kita bisa mengikuti dan berhasil dalam mengikuti Nabi kita Muhammad SAW? Bagaimana caranya jemaah sekalian? Kita belum mampu menahan emosi kita ketika kita marah kepada orang lain. Kita belum mampu meninggalkan kesibukan dunia kita ketika kita dipanggil untuk sholat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita
kita belum mampu bersabar dengan keadaan rumah tangga kita yang mungkin kehidupan kita pas-pasan. Nabi kita, rumahnya itu kecil sekali. Bahkan disebutkan dalam hadis, tempat tidur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, juga tempat sholat beliau melakukan sholat sunnah. Itu kalau beliau sholat malam, Aisyah itu perlu menekuk dulu lututnya baru bisa beliau sujud untuk dia menyempurnakan gerakan sholat. Saking kecilnya, saking kecilnya. Penderitaan belum lagi dirasakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah sekalian,